Timnas Indonesia diprediksi bakal menjadi kekuatan baru di regional Asia dan juga akan menjadi langganan Piala Dunia. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ke depan skuad Garuda akan menjadi pesaing negara kuat seperti Jepang dan Korea Selatan. Berkat suksesnya prestasi Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur sampai di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sedang dilakoni, membuat banyak pemain keturunan mengantri untuk dinaturalisasi. Sebelumnya ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini supaya tidak ketinggalan info terbaru. Erick Thohir mengatakan bahwa saat ini ia sedang berusaha membuat plan besar yang memungkinkan skuad Garuda selalu lolos di setiap edisi Piala Dunia. Sebenarnya Ketua Umum PSSI tersebut mengatakan bahwa target Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia adalah di tahun 2034, namun rupanya kesempatan itu datang lebih awal di tahun 2024 ini. Menyikapi kesempatan tersebut tentu membuat Erick Thohir mencari lagi pemain keturunan dan kompeten untuk membantu skuad Garuda ke Piala Dunia. Banyak sekali pemain naturalisasi atau keturunan yang berdatangan untuk mau membela Timnas Indonesia. Selain itu, pemain yang dinaturalisasi rata-rata sedang bermain di Eropa. Tentunya dengan deretan pemain top yang bergabung ke skuad Garuda ini membuat banyak sekali media yang mengatakan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi kekuatan baru di Asia dan bisa setara dengan Jepang maupun Korea Selatan. Tentu pujian tersebut tidaklah berlebihan. Lihat saja materi pemain Timnas Indonesia saat ini seperti Max Hilgers, Kevin Dix, dan juga Marten Paes adalah pemain dengan nama besar yang memiliki visi permainan solid dan modern. Visi permainan tersebut didapat karena nama-nama yang disebutkan tadi bermain di level atas sepak bola Eropa dan juga Amerika. Bahkan media Vietnam, Soha mengatakan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi wakil Asia Tenggara di Piala Dunia 2026 hingga 2034 nanti. Hal tersebut berarti skuad Garuda akan menjadi langganan Piala Dunia yang akan lolos di setiap edisi. Tentu jika Indonesia menjadi langganan Piala Dunia, maka secara otomatis pula skuad Garuda akan lolos ke Piala Asia di setiap edisinya. Hal tersebut sangat bisa dicapai oleh Timnas Indonesia jika performa mereka terus menanjak dengan permainan yang solid. Selain itu, dengan solidnya skuad Garuda tentu mungkin saja ke depannya Timnas Indonesia akan menjadi salah satu pesaing berat Jepang dan Korea Selatan untuk menjuarai Piala Asia. Pemberitaan media Vietnam mengenai Timnas Indonesia tersebut membuat ASEAN geger dan waspada mengenai perkembangan pesat tim asuhan Patrick Kluivert ini. Sebelumnya, Erick Thohir juga mengatakan dalam sebuah podcast bahwa ia akan membangunkan raksasa yang sedang tertidur. Tentunya raksasa yang dimaksud adalah Timnas Indonesia. Erick terus berupaya untuk memajukan sepak bola Indonesia entah itu dari grassroots maupun ke Timnas Indonesia senior. Perkembangan sepak bola yang sedang dibangun oleh Ketua Umum PSSI ini tentu sangat signifikan. Terbukti Timnas Indonesia mampu memberi kejutan pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentunya target Erick Thohir dalam membangun Timnas Indonesia bukanlah hanya sekedar lolos ke Piala Dunia saja, melainkan Erick mengatakan bahwa pembangunan sepak bola ini untuk jangka panjang Timnas Indonesia ke depannya. Timnas Indonesia memang saat ini sedang mengalami tren peningkatan permainan yang signifikan. Bergabungnya para pemain naturalisasi membuat skuad Garuda tampak solid dan sulit untuk dikalahkan. Permainan skuad Garuda pun juga sangat indah dan memanjakan mata. Yang jelas sepak bola Indonesia saat ini mulai diwaspadai oleh lawan-lawannya terutama di Asia Tenggara. Timnas Indonesia adalah tim yang dulunya tak ditakuti oleh siapapun namun kini pelan-pelan mulai menunjukkan taringnya. Berbagai event mulai dari kelompok umur sampai senior diarungi oleh skuad Garuda dengan baik dan mengejutkan. Hal tersebut memberikan sinyal waspada bahwa raksasa yang sedang tidur akan segera bangun dan siap menerkam lawan yang dihadapi. Tentunya prediksi banyak orang yang mengatakan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi kekuatan baru di Asia nampaknya tidak meleset, bahkan hal yang tidak pernah terbayangkan seperti lolos ke Piala Dunia bisa saja akan terjadi pada tahun 2026 ini. Yang jelas Erick Thohir terus berusaha memperbaiki setiap kekurangan tim supaya skuad yang terbentuk bisa memiliki kemampuan seimbang dari berbagai lini untuk mengarungi setiap event yang dijalani. Sebagai supporter Garuda yang selalu setia mendukung Timnas Indonesia, mari kita doakan semoga saja Garuda terbang tinggi pas bulan Maret nanti untuk menumbangkan Australia dan juga Bahrain.